Selamat malam, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Kita ketemu di malam hari ini. Kita akan memulai sesi talk show kita atau diskusi interaktif tentang kesiapsiagaan atau siap siaga berada di rumah. Pada kesempatan kali ini saya ingin juga mengapresiasi kehadiran Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya ya dari sepanjang siang sampai dengan tadi sore gitu ya, mau meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama sharing tentang kesiapsiagaan. Dan semoga melalui sesi talk show ini pada malam ini nih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian itu bisa mendapatkan pengetahuan atau hal-hal yang sifatnya praktis untuk bagaimana bisa melindungi keluarga di rumah dari ancaman bencana. Oh ya, kayaknya katanya kan kalau nggak kenal tak kenal maka tak sayang ya. Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri. Kalau nama saya adalah Rani Mariana Simanjuntak. Saya adalah Project Officer untuk program Sinergi Wahana Visi Indonesia. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai nih ya sesi yang akan pastinya seru dan juga menambah wawasan Bapak Ibu sekalian, saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk kita nyantai-nyantai dulu dengan main quiz. Bapak Ibu akan bisa mengakses Kahoot. Bapak Ibu bisa mengakses Kahoot, mungkin juga nanti link Kahoot-nya boleh sama teman-teman panitia sharing di kolom chat gitu ya, untuk teman-teman boleh klik. Kemudian nanti akan ditampilkan juga sama teman-teman panitia, ada kode aksesnya. Nah, saya mau kasih kabar gembira nih. Kabar gembiranya bukan karena kulit manggis ada buahnya, ada manfaatnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kabar gembiranya adalah 20 orang aja nih yang bisa untuk ikut kuisnya. Jadi siapa cepat dia dapat dan ada hadiahnya. Nah, sebenarnya kabar gembira utamanya adalah hadiahnya sih. Ada hadiahnya buat Bapak Ibu rekan-rekan yang ikutan Kahoot. Jadi Bapak Ibu bisa klik itu play.kahoot.it di browsernya, entah itu di Google atau browser biasa di handphone masing-masing, ketik, kemudian masukin kode aksesnya, kode gamenya, dan mohon untuk 20 orang pertama nih yang siapa cepat dia dapat, yang beruntung itu untuk namanya jangan pakai nama aktor Korea ya, misalkan kayak Lee Min Ho gitu ya, atau misalkan artis siapa yang kesayangannya, kesukaannya, jangan pakai nama waktu ngedaftar kegiatan webinar ini gitu ya. Jadi pakai nama pribadi supaya kita bisa tahu nih ya kan, nanti siapa nih yang jadi juaranya. Dan untuk 3 orang yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan souvenir berupa pulsa atau OVO sebesar 100.000. Jadi nanti akan dikontak sama panitia, punya OVO nggak? Kalau punya OVO nanti kita transfernya OVO, kalau nggak punya OVO nanti kita transfernya pulsa gitu ya. Jadi silakan kita mulai. 20 orang, hanya 20 orang saja yang beruntung, dan jangan lupa pastikan namanya adalah nama pribadi, jangan nama artis, aktor, kesayangan atau model kesayangan gitu ya, nama pribadinya sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu daftar. Dan sekarang sudah berapa orang nih? Saya mau lihat ya. Saya mau lihat, oke ini udah ada 1, 2, 6. Baru 6 orang nih. Ayo, ada hadiah. Siapa tahu Bapak Ibu beruntung kan jadi salah satu juara dari 3 orang. Nah ini sudah ada, hanya 10 orang, hanya ada 20 orang saja yang bisa bergabung di dalam kuis ini atau games ini. Kita tunggu lagi, ayo Bapak Ibu silakan diketik. Oke, nambah nih 11. Sudah 12. Ayo 7 orang lagi yang ayo bergabung, pastinya seru dan bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya, 15, 5 orang lagi. Kita tungguin ya. Kita menunggu dengan setia 5 orang lagi yang memiliki peluang gitu ya untuk bergabung. Sudah tambah, tinggal 4 orang lagi. Ya, tambah lagi.
Oh, ada yang keluar ya. Tadi 16, sekarang turun jadi 15. Oke, saya berikan waktu 15 detik lagi ya, supaya Bapak Ibu eh, coba gabung. Mungkin masih terkendala untuk ngetik atau bagaimana. Oke, 3 orang lagi. Tiga orang lagi. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Silakan diklik start. Betul atau salah? Ya, 7 orang dari 17 menjawab benar. Ya, di posisi puncak ada Kiki, ada atas nama Kiki, dan 3 orang pertamanya ada Pak Coki Siregar dan Lindungi. Ini Lindungi siapa ya, namanya unik ya. Oke, bencana adalah urusan bersama karena kita harus memperkuat kapasitas dimulai dari komunitas terkecil yaitu keluarga. Benar atau salah? Ya, kali ini hampir semua ya. Benar jawabannya. Selanjutnya, Pak Coki memimpin, disusul oleh Kiki dan Lindungi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana kesiapsiagaan keluarga kecuali ya, jawabannya adalah yang berwarna biru ya Bapak Ibu. Wah, Daniel Aka dia langsung menyalip beberapa orang ya, langsung naik ke paling atas. Pertanyaan yang keempat, kita lihat hasilnya. Iya, Pak Daniel masih di posisi puncak. Wah, Pak Daniel masih nih, keren nih. Dan disusul oleh Kiki dan Coki Siregar. Pertanyaan keenam, ini double point. Berikut ini adalah isi dari tas siaga bencana. Kecuali, ayo Bapak Ibu coba dilihat mana yang kecuali ya, kecuali. Ya, 8 orang menjawab benar. Oke, pertanyaan yang ketujuh. Jenis bencana yang memiliki dampak paling merusak dan merugikan adalah ya, tsunami dan gempa bumi. Oke, pertanyaan terakhir. Yang disebabkan faktor hidrometeorologis.
Ya, oke. Siapa yang ada di podium? Kita akan lihat. Wah, yang pertama namanya siapa nih? Oke, yang pertama siapakah dia? Wah, Berta. Ya, jadi ada 3 pemenang kita, Berta, Daniel Aka, dan Kiki. Nanti akan dihubungi sama panitia ya untuk ditanyakan maunya pulsa atau UFO. Oke, terima kasih Bu udah ikut gabung dalam permainan kita. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya, nah ini adalah sesi yang mungkin sudah Bapak Ibu tunggu-tunggu gitu ya dari awal registrasi sampai dengan saat ini. Kita akan ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol asik gitu ya untuk bagaimana sih kita bisa mempersiapkan keluarga, mempersiapkan diri juga dengan ancaman bencana yang ada di sekitar kita. Dalam kesempatan bincang kita atau diskusi interaktif kita, ada narasumber dari Badan Penanggulangan Daerah DKI Jakarta, jadi Badan Penanggulangan Daerah Bencana BPBD Jakarta, DKI Jakarta ada 2 orang gitu nanti akan secara bergantian gitu menjawab dalam sesi kita. Ada Bapak Adi Setio Purno dan juga ada Bapak Basuki Rahmat. Pak Adi merupakan tenaga ahli di BPBD dan juga kalau Pak Basuki ada di bidang kesiapsiagaan. Oke, kita akan mulai. Saya mau panggil dulu mungkin Pak Adi sama Pak Basuki boleh nyalain kameranya biar bisa saling menyapa audiens kita, partisipan kita. Ya. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Salam sehat, salam tangguh Pak Adi. Selamat malam. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak ya. Saya boleh ya Pak nanya-nanya nih sama kedua Bapak yang sudah punya banyak pengalaman untuk penanggulangan bencana. Kita di sini mungkin juga ada yang pernah kebanjiran atau pernah ngerasain gempa bumi atau pernah kehalang tanah longsor gitu ya. Mungkin kita sendiri punya pengalaman pribadi gitu ya, baik yang langsung maupun nggak langsung gitu ya terkait bencana. Nah, saya ingin ngobrol nih sama kedua narasumber gitu ya, Pak Basuki dan juga Pak Adi. Nah, kita kan tahu gitu ya bahwa negara kita Indonesia itu dikenal sebagai negara yang rawan bencana gitu ya, bahkan katanya ada istilah Indonesia itu supermarketnya bencana gitu. Jadi bencana apa aja di Indonesia pasti ada gitu, bencana di Indonesia ada. Dan sepengetahuan saya kita punya sekitar 10 lebih gitu ya jenis ancaman bencana yang ada di negara kita. Nah, sebenarnya kalau untuk konteks kota begitu ya seperti DKI Jakarta, kemudian juga kota-kota penyangga lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga mungkin kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia kayak Surabaya, Medan gitu ya, Bapak. Apa sih sebenarnya potensi resiko bencana atau potensi ancaman bencananya gitu yang perlu kita waspadai untuk konteks perkotaan? Boleh Bapak di-sharingkan ke kami gitu. Silakan, mungkin ada dari Pak Basuki atau dari Pak Adi ingin memberikan penjelasan kepada kami. Baik, kalau ancaman bencana seperti kita ketahui di Indonesia cukup banyak ya. Bahkan dunia luar tuh mengatakan kalau Indonesia itu supermarketnya bencana. Semua jenis bencana ada. Bahkan tumpukan sampah pun akhirnya menjadi bencana. Mungkin di Bandung pernah, mungkin di Bantar Gebang pernah gunungan sampah yang akhirnya menimbulkan korban jiwa. Artinya cukup lengkap di Indonesia ini terkait ancaman bencana. Jadi memang ya kita harus pahami ini bahwa suka tidak suka, belum lagi yang ancaman dari Ring of Fire bahwa Indonesia dikelilingi oleh cincin api yang entah itu Gunung Merapi, belum lagi ancaman gempa, banyak sekali Mbak. Jadi memang dibutuhkan pemahaman kita bahwa suka tidak suka kita tinggal di negara yang bencananya cukup banyak, makanya kita harus selalu siap dimanapun, kapanpun. Itu mungkin sedikit pengantar dari saya.
Mungkin kalau untuk konteks kota besar seperti Jakarta dan juga mungkin Surabaya, jadi yang ada di kota-kota gitu ya. Biasanya jenis karakteristik bencananya seperti apa sih Pak kalau yang ada di kota besar? Mungkin Baik. dari Bapak atau dari Pak Basuki juga boleh. Ini apa Mas Bas mau paparan dulu Mas, mungkin sebagai gambaran ilustrasi kalau DKI ada sekian ancaman supaya kita satu persepsi dulu mungkin. Ya, silakan. Silakan Mas Bas. Boleh. Silakan Pak Basuki. Share screen Mbak Rani atau host mungkin sedikit menyampaikan terkait dengan ancaman bencana di DKI dan tempat-tempat lain pada umumnya. Masih belum bisa share screen. Oke, mungkin nanti dibantu akses oleh teman-teman panitia. Oke, sudah bisa tampil? Oh, belum Pak, belum muncul. Nah, ya Pak, sudah kelihatan Pak sekarang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Kalau kita ketahui tadi yang disampaikan oleh Mbak Rani bahwa di Indonesia itu merupakan supermarket bencana. Hal ini sesuai dengan data yang dihimpun oleh BNPB, itu ada macam-macam bencana itu ya. Dan trennya itu setiap tahun itu juga naik. Ini yang harus kita selalu waspadai. Nah, dari kejadian-kejadian itu, kemudian dari masyarakat dunia itu kemudian menyimpulkan bahwa kita harus investasi dalam bidang pengurangan risiko bencana. Nah, ini nilainya kalau misalnya kita investasi $1, kita bisa memiliki keuntungan 4 hingga 7 dolar gitu ya, dibandingkan dengan tidak melakukan apa-apa gitu. Karena kerugiannya akan lebih besar. Nah, kalau untuk di DKI sendiri ancaman bencananya itu setidaknya itu ada 8 ancaman. Ini bisa jadi mewakili bencana-bencana di tingkat perkotaan seperti ancaman gempa bumi, banjir, kebakaran, kemudian cuaca ekstrim, kemudian ada juga kegagalan teknologi gitu ya. Terutama juga kebakaran gedung dan pemukiman yang terutama sering kali terjadi. Wabah penyakit ini juga menjadi area yang rawan gitu ya kalau untuk di tempat-tempat perkotaan. Karena begitu terkena ada wabah penyakit menjangkiti di suatu area yang padat penduduknya, maka risiko penularannya akan semakin tinggi. Kita ambil contoh juga misalnya di DKI Jakarta yang sering terjadi banjir. Itu awal tahun lalu itu di Januari 2020 itu cukup luas yang terdampak gitu ya. Namun alhamdulillah kita bisa mulai melakukan penanganan sehingga bisa kita kurangi dampaknya. Kemudian juga masyarakat perlu kita edukasi dan juga kita perlu saling ketahui bagaimana kalau terjadi banjir gitu ya. Ada skenario yang sudah kita susun supaya masyarakat bisa menghadapi dan bisa menyiapkan hal-hal yang apa saja yang perlu dilakukan. Misalnya tidak terjadi bencana, apa yang harus dilakukan. Ya. Pak Bas, maaf Pak, boleh diperbesar Pak slide-nya? Mohon maaf saya menginterupsi. Iya. Izin untuk maaf. Ya Pak, siap. Ya. Contohnya saat tidak terjadi banjir itu apa saja yang harus dilakukan gitu ya. BPBD DKI itu sudah kita coba menerbitkan buku panduan yang bisa dilakukan praktis oleh masyarakat. Misalnya kita harus sudah tahu mengidentifikasi lokasi mana yang rawan banjir, gitu ya. Mana yang tidak rawan banjir, di mana lokasi-lokasi pengungsian yang biasa digunakan gitu ya. Kemudian juga menyiapkan tas siaga bencana gitu. Apa aja sih tas siaga bencana isinya gitu ya. Nanti ada Pak Adi yang bisa membongkar isinya Pak. Kemudian jika terjadi potensi banjir apa yang dilakukan? Tidak ada banjir dan ada potensi banjir itu bedanya adalah kalau potensi banjir, kalau contoh di DKI Jakarta misalnya, Jakarta punya hulu
ada namanya katulampa. Katulampa itu yang mengindikasikan kalau misalnya siaga 1, maka dalam kurun waktu 9 sampai 10 jam kemudian Jakarta akan banjir. Itu namanya potensi banjir, ada potensi banjir. Airnya belum datang, tapi kita tahu akan nyampe banjirnya. Sehingga ada aktivitas ataupun hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya ada peringatan dini kepada masyarakat, gitu ya, mengevakuasi barang-barang, gitu, yang kita lakukan. Nah, kemudian saat terjadi banjir, bagaimana kita mencari informasi, kemana kita akan meminta pertolongan, kita juga harus tahu. Gitu ya. Kalau di DKI Jakarta, kita punya nomor emergency call center di nomor telepon 112 yang bisa diakses oleh masyarakat 24 jam secara gratis, bebas pulsa, gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian setelah banjir, apa yang harus dilakukan, gitu ya? Itu juga bisa diketahui oleh masyarakat dari buku panduan tersebut. Misalnya memastikan kondisi kita dan keluarga tidak ada cedera, tidak ada yang sakit, gitu ya. Kemudian juga memastikan rumah sebelum kita masuki rumah tersebut itu bersih, gitu ya. Kemudian tidak ada binatang buas dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, apa yang harus dilakukan di lokasi-lokasi pengungsian? Ini juga perlu kita perhatikan. Misalnya lokasi pengungsiannya itu hanya boleh 50%, gitu ya. Paling banyak itu 50% dari kapasitas. Kemudian tempat sanitasi, gitu ya, tempat cuci tangan itu juga harus disediakan. Kemudian juga ada pemisahan antara pengungsi yang sehat dewasa, kelompok rentan, dan juga yang diduga dia mengidap COVID. Gitu. Itu harus dipisahkan. Antara lain seperti itu. Nah, kemudian kebakaran ini juga menjadi kasus yang sering terjadi di tempat-tempat perkotaan yang pada umumnya di tempat-tempat yang padat, kumuh, gitu ya. Ini menjadi perhatian kita semua. Apa yang harus dilakukan, gitu ya? Tentu yang pertama adalah kita memperhatikan lingkungan, gitu ya. Dan yang paling sering terjadi adalah karena listrik. Oleh karena itu, sekali lagi, pemasangan instalasi listrik ini harus yang SNI dan juga tidak bertumpuk-tumpuk, gitu ya. Steker maupun colokannya itu satu titik, ya digunakan satu titik, gitu ya. Misalkan seperti itu. Ini yang paling perlu kita perhatikan. Nah, kalau cuaca ekstrim ini juga sering kali terjadi. Cuaca ekstrim ini diasumsikan sebagai angin puting beliung ataupun angin kencang. Ini sering terjadi di tempat-tempat kita, gitu ya. Pertama karena adanya perbedaan suhu yang ekstrim, gitu ya, antara panas dan dingin, kemudian menimbulkan pusaran-pusaran angin. Nah, gempa bumi ini juga yang sangat perlu diperhatikan. Beberapa kejadian di Indonesia maupun di negara lain, gempa bumi ini dampaknya sangat merusak, gitu ya. Terutama gempa bumi yang diikuti oleh tsunami. Kejadiannya jarang, tetapi dia menimbulkan banyak sekali korban jiwa dan juga kerusakan harta benda, terutama untuk bangunan-bangunan yang tidak standar, gitu ya. Sehingga perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya bahwa sebetulnya gempa itu sendiri tidak merusak. Justru yang menimbulkan kerusakan adalah bangunan yang ada di sekeliling kita. Kalau dia tidak kuat menopang kekuatan guncangan, dia akan menimpa kita dan menimbulkan korban. Ini penyebabnya, jadi pelepasan energi geofisika, gitu ya, pergerakan geomorfologi dan aktivitas gunung api. Ini kenapa gempa bumi terjadi. Nah, kejadiannya memang pada umumnya sangat mendadak kalau gempa bumi. Dan belum ada satu ilmuwan pun yang mampu memprediksi secara persis, gitu ya, kapan gempa bumi akan terjadi.
hal yang paling penting untuk dilakukan adalah kita mengetahui bahwa daerah di sekeliling kita misalnya berpotensi terjadi gempa bumi dan kita harus melakukan upaya kesiapsiagaan. Nah, ini cara pencegahannya tadi ada peta rawan ya, yang kita ketahui, kemudian desain bangunannya itu juga harus sesuai standar, kemudian ada izin mendirikan bangunan. Nah, pelatihan penanggulangan menghadapi gempa itu disimulasikan dan dilatihkan. Kalau misalnya tidak dilatihkan, maka walaupun kita tahu banyak bagaimana cara menghadapi ancaman bencana gempa bumi, tapi kalau misalnya kita tidak tahu dan tidak dilatihkan, maka akan panik. Jadi harus disimulasikan. Nanti Pak Adi ini beliau sering sekali memberikan pelatihan-pelatihan simulasi di berbagai tempat. Nanti bisa menerangkan lebih banyak terkait dengan teknisnya seperti apa. Nah, untuk strategi di DKI Jakarta itu kita melibatkan banyak pihak, gitu ya, dari organisasi, komunitas, lembaga masyarakat, gitu ya. Kemudian melakukan pelatihan, kemudian juga melakukan pelatihan ini dengan berbagai pihak, intinya dengan semua stakeholder. Baik di sebelum terjadi bencana, pencegahan kesiapsiagaan melalui manajemennya, tanggap darurat dan pemulihan. Ini yang kita lakukan secara terus-menerus. Siapa saja yang melakukan ini? Tentu saja semua pihak. Kalau menurut BNPB istilahnya sebagai pentahelix. Itu keterlibatan antara pemerintah, komunitas, masyarakatnya, kemudian lembaga usaha, perguruan tinggi, dan juga media. Semuanya saling bahu-membahu, saling membantu. Jadi untuk di DKI sendiri, upaya yang kita lakukan adalah bagaimana peningkatan kapasitas untuk masyarakat. Masyarakat itu siapa aja? Ada relawan, ada ibu rumah tangga, ada penghuni gedung bertingkat, ada penghuni rumah susun, gitu ya. Ada anak-anak sekolah, gitu ya. Kita semua lakukan peningkatan kapasitas. Gitu. Tujuannya tadi membekali pengetahuan dan kesiapsiagaan. Ini contoh-contoh kegiatan kita di sekolah, gitu ya. Anak-anak sekolah kita latih semua. Ini sebelum kejadian pandemi kita lakukan. Dan ini juga dengan masyarakat. Dan jangan dilupakan, Bapak Ibu semua, bahwa masyarakat ini juga penolong. Kalau dengan catatan kalau mereka diberikan pelatihan dan pembekalan. Jadi bukan hanya tim rescue saja yang bisa menolong, masyarakat juga adalah penolong. Masyarakat yang terdekat adalah penolong yang paling diutamakan. Itu dengan catatan tadi, memiliki pengetahuan yang cukup. Ini tugas kami di BPBD untuk berbagi pengetahuan dengan masyarakat semua. Ini beberapa contoh yang harus kita lakukan. Nanti secara lebih detailnya kita bisa diskusi, dan juga nanti Pak Adi bisa membantu menjelaskan. Ini beberapa media yang bisa Bapak Ibu ikuti, gitu ya, dari BPBD DKI Jakarta, yang tentu saja bisa bermanfaat pada saat membutuhkan, gitu ya. Ada website yang bisa memberikan informasi, ada sosial media, ada Facebook, Twitter, ada Instagram, gitu ya. Ada email yang bisa untuk melaporkan, ada nomor WA, ada nomor tadi yang saya sampaikan, emergency call center. Jadi bisa telepon kapanpun, gitu ya, selama di area DKI Jakarta. Itu sementara Mbak Rani, informasi dari saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Yep. Terima kasih Pak Basuki udah memaparkan gitu ya secara singkat tentang konteks bencana khususnya di kota besar ibu kota ya Jakarta. Sebelum saya bertanya-tanya lagi gitu ya, saya mau kasih tahu buat peserta untuk kalau misalkan mau bertanya itu kliknya yang Q&A ya, jangan di kolom chat. Kemudian materi itu nanti akan di-sharingkan, boleh dicek juga di kolom chat gitu ya, akan ada link untuk
mengakses materi-materi yang akan kami bagikan, sharingkan ke peserta hari ini, dan juga mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, jangan galau gitu ya, jangan tanya nggak ya gitu, langsung aja ditaruh di Q&A ya. Saya mau lanjut nih Pak Basuki. Terima kasih tadi sudah dipaparkan gitu ya. Jadi kita lebih terbayang lagi tentang konteks bencana di Jakarta gitu. Tadi saya menyimak gitu ya, bahwa secara besaran itu ada 8 ancaman bencana gitu ya. Mulai dari banjir, kemudian kebakaran, gempa bumi, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi dan sebagainya. Nah, Pak, untuk mungkin kalau misalkan yang paling dekat gitu ya dengan kita ini adalah seperti banjir gitu ya, banjir, kebakaran dan juga gempa bumi begitu. Apa sih Pak sebenarnya langkah-langkah praktis yang sifatnya pencegahan dan kesiapsiagaan kami sebagai komunitas di level keluarga itu bisa dipersiapkan gitu Pak. Tadi sebenarnya di slide Bapak ada sekilas ya kalau sebelum banjir ngapain gitu. Nah mungkin hal-hal yang bisa secara keluarga dan individu itu bisa persiapkan Pak untuk menghadapi ancaman bencana tadi seperti banjir, kebakaran dan gempa bumi. Boleh Pak dibagikan ke kami gitu langkah-langkah praktis apa sih dalam komunitas khususnya keluarga yang bisa dipersiapkan? Ya, seperti yang saya singgung tadi, hal-hal yang perlu kita persiapkan menghadapi banjir contohnya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu gitu ya, lokasi di sekitar kita apakah rawan ataupun sering terjadi banjir atau tidak gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita sudah mulai mempersiapkan. Kalau lokasi kita itu memang rawan banjir, maka barang-barang yang sekiranya itu akan rusak jika terkena air, maka kita harus sudah siapkan, misalnya ditempatkan di posisi yang tinggi gitu ya. Kalau misalnya rumahnya ada 2 lantai atau lebih, berarti di posisi atas gitu. Nah kalau kemudian tempat kita itu ternyata tidak rawan banjir, berarti kita bisa menjadi alternatif tempat kita misalnya menjadi tempat pengungsian saudara-saudara kita gitu. Berarti kita menyiapkan space yang lebih atau tempat yang lebih gitu kalau suatu saat menjadi tempat seperti itu. Karena di tempat-tempat lain ada yang namanya misalnya sister village gitu ya. Jadi kampung saudara. Jadi kalau misalnya ada satu kampung terkena bencana, maka warganya akan mengungsi di kampung yang sebelahnya gitu yang tidak kena bencana. Dan itu dibantu oleh warga yang didatangi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian lagi kita juga perlu mendengarkan informasi, gitu ya. Informasinya itu jangan dari orang-orang sembarangan, gitu ya. Ada lembaga yang berwenang memberikan informasi tentang bencana. Contohnya apa? Lembaga yang berwenang menginformasikan bencana itu ada BNPB, ada BPBD itu ya. Terus kemudian juga ada BMKG. BMKG itu juga terkait dengan informasi cuaca. Misalnya setiap hari BMKG itu memberikan informasi peringatan dini cuaca bahwa DKI Jakarta hari ini akan terjadi hujan sedang hingga lebat gitu ya, mulai jam sekian sampai jam sekian. Itu berarti sekian jam kemudian akan terjadi curah hujan. Nah, kalau misalnya informasi itu berulang-ulang, berarti durasinya lebih lama. Maka kita harus sudah mulai waspada. Oh, berarti ini akan terjadi banjir, gitu ya. Jadi mengikuti informasi dari lembaga yang berwenang itu juga penting supaya kita tahu perkembangannya. Berikutnya adalah kita juga tahu akses informasi, gitu ya, ataupun permohonan pertolongan itu kemana? Tadi kalau di DKI Jakarta ada nomor telepon darurat 112 gitu ya. Misalnya minta dievakuasi karena terjebak banjir, itu bisa minta pertolongan ke situ. Meskipun sebelum minta pertolongan, biasanya tim kami itu sudah standby di lokasi-lokasi yang memang rawan terjadi banjir gitu ya. Karena semakin dekat maka respon kita akan makin cepat. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian juga kita harus ketahui tadi
lokasi pengungsiannya itu di mana gitu. Supaya ketika kita mau mengungsi gitu ya, ketika kita terkena banjir, mengungsi itu kita sudah tahu oh lokasinya di gor misalnya, atau misalnya di kantor apa gitu ya. Itu kita sudah tahu. Kemudian jalannya lewat mana. Jadi ada lewat jalannya yang mana yang lebih aman gitu. Jangan sampai kita menuju ke lokasi gor misalnya, tapi jalan yang dilalui itu justru melewati jalan-jalan yang berbahaya, yang justru banjirnya itu makin parah. Itu justru kita hindari. Begitu juga ketika misalnya kita sudah berada di lokasi pengungsian, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Misalnya kita harus sudah mulai menyesuaikan diri. Lokasinya di mana gitu ya. Kita tidak ikut membaur di tempat pengungsiannya anak-anak misalnya, karena kita orang dewasa gitu. Atau kalau misalnya kita merupakan bagian yang lansia gitu ya, usia kita sudah lanjut, itu ada tempat khusus gitu ya. Kita bergabungnya di situ. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian juga untuk orang-orang yang tidak terdampak bencana, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Tentu sesuai dengan kemampuan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Misalnya apa? Tadi menyiapkan tempat jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan apa? Kita bisa membantu support misalnya makanan. Karena ketika kita mengungsi gitu ya dari lokasi bencana, itu tentu kita akan ada rasa lapar gitu ya. Atau kalau misalnya tidur kita kedinginan gitu ya, kita bisa membantu selimut gitu ya. Dan lain-lain, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu terkait dengan banjir. Misalnya bencana yang lain-lain juga ada hal yang bisa kita lakukan. Misalnya untuk mengantisipasi kejadian kebakaran, gitu ya. Jadi kita harus pertama dari instalasi listrik, gitu ya. Kemudian juga material ataupun bahan-bahan rumah kita itu mudah terbakar atau tidak. Kalau bahan material kita mudah terbakar, kemudian batasan dengan rumah tetangga kita apakah berhimpitan atau tidak, itu juga yang akan mempengaruhi gitu ya apa namanya risiko terkait dengan kebakaran. Nah tadi juga saya sempat baca ada pertanyaan kenapa di DKI itu hidrannya kok sedikit sekali gitu ya. Nah ini juga sangat berkaitan dengan pasokan air yang tersedia. Jadi untuk kota-kota besar pada umumnya ketersediaan air itu sangat terbatas. Untuk DKI Jakarta itu untuk kebutuhan air baku konsumsi itu aja masih kekurangan gitu ya. Jadi untuk pasokan air misalnya untuk penyemprotan pemadam kebakaran ini memang masih menjadi kendala. Sebetulnya salah satu solusinya adalah membuat air tandon di beberapa tempat yang rawan bencana. Itu pun juga kendalanya adalah tempatnya itu kurang tersedia gitu ya. Karena pada umumnya tempat yang rawan kebakaran itu adalah padat penduduk. Sehingga kita akan kesulitan untuk mencari ruang untuk tandon-tandon air gitu. Nah, ini sedang kita upayakan terus gitu ya bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran untuk menyiapkan tandon-tandon air di lokasi-lokasi yang memang rawan bencana gitu ya. Kemudian untuk yang di lokasi yang sangat padat gitu ya, contohnya yang saya ketahui itu di Kelurahan Klender itu dibangun namanya hidran kering. Hidran kering itu pipa yang ditanamkan gitu ya, kemudian sampai ke dalam pemukiman yang padat tadi. Tapi mulut hidrannya itu ada di pinggir jalan. Karena kalau misalnya terjadi kebakaran di tempat yang padat, maka mobil pemadam itu kan tidak bisa masuk ke lokasi tersebut. Sehingga ketika dibangun hidran kering, mobil pemadamnya cukup di pinggir jalan, tetapi pipanya itu sudah bisa menjangkau ke dalam pemukiman yang padat penduduk tadi. Itu beberapa upaya yang kita lakukan. Tentu masyarakat juga
bisa melakukannya ini di tempat masing-masing dengan pengurangan risiko tadi, gitu ya. Terutama terkait kebakaran tadi yang sering sekali terjadi di DKI Jakarta. Itu Mbak Mari, Mbak Rani. Iya, Pak. Terima kasih tadi penjelasannya. Saya jadi lebih tahu juga nih ya Pak, tadi khususnya untuk banjir gitu ya. Kalau banjir tuh untuk di keluarga, di rumah, kayak gitu kita harus, karena kan banjir ini kan memang jenis bencana yang dia slow onset ya, jadi proses terjadinya tuh pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, tapi bisa jadi pasti kalau intensitas hujannya semakin meningkat gitu ya. Jadi secara keluarga tadi Pak Basuki jelaskan bahwa di rumah tuh kita sudah bisa mempersiapkan barang-barang yang memang kalau misalkan berdasarkan ini ya konteks di wilayahnya masing-masing, memang kalau memang rumahnya rawan bencana itu bisa mempersiapkan barang-barang yang untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi gitu ya Pak ya. Tadi salah satunya ya Pak yang perlu dipersiapkan ya kalau untuk bencana banjir begitu, dan juga rajin update informasi tentang cuaca gitu ya. Tadi juga Pak Basuki sampaikan gitu ya. Jadi bisa sumber-sumber yang terpercaya dari BNPB, BPBD atau BMKG gitu ya untuk memastikan pemantauan cuaca gitu ya. Dan juga kalau memang misalkan sudah dalam rumah kemudian juga kejebak banjir gitu, mau keluar nggak bisa, mengungsi nggak bisa gitu ya. Jadi harus tahu juga gitu ya, menghubungi tadi bisa 112 gitu ya untuk dibantu dievakuasi. Dan tadi juga ketika di pengungsian gitu ya, untuk berada di tempat yang sesuai dengan status kelompoknya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya perempuan dewasa ya saya di tempat perempuan dewasa, jangan di tempat laki-laki dewasa gitu kan, nggak pas gitu ya. Jadi harus sesuaikan gitu ya. Dan juga sebenarnya saya masih ini sih Pak, mau tanya lagi gitu ya, untuk bencana lain seperti kayak kebakaran sama gempa bumi gitu ya. Untuk di rumah tuh gimana ya? Karena kebakaran dan gempa bumi ini kan dia itu rapid konsep gitu ya. Jadi kejadiannya tuh cepat gitu. Kalau kebakaran, satu kebakar bisa langsung 3 rumah, 4 rumah, 10 rumah gitu ya, sampai 20 rumah gitu. Itu untuk kebakaran. Kalau gempa itu juga tergantung skala Richternya gitu. Nah, jadi kita secara keluarga tuh apa sih yang perlu disepakati gitu ya untuk punya pemahaman bersama, pengetahuan bersama untuk supaya kita bisa mencegah kebakaran tuh apa ya di keluarga yang perlu diperhatikan gitu. Apakah ada hal-hal yang memang menurut Pak Basuki gitu ya, pengalaman Pak Basuki setidaknya ada hal-hal A, B, C gitu, misalkan di rumah itu perlu ada gitu, misalnya kayak di keluarga perlu, kita perlu satu tong air khusus gitu untuk jaga-jaga kalau kebakaran atau bagaimana gitu Pak. Itu untuk kebakaran. Kalau gempa bumi, gimana sih cara ngelindungin diri di keluarga gitu. Selain kita juga perlu tetap tadi ya pantau informasi gitu, apalagi kalau gempa kan dia nggak bisa kayak banjir ya. Kalau banjir kan kita masih bisa menerka-nerka gitu ya, bisa wah kayaknya makin parah nih cuacanya gitu. Tapi kalau gempa kan dia tiba-tiba terjadi gitu. Nah, mungkin ketika itu terjadi gitu ya, kita perlu punya apa nih yang kita persiapkan di dalam keluarga, baik itu kebakaran maupun gempa bumi. Jadi hal-hal praktis yang bisa dibahas di keluarga, yang mana keluarga bisa saling ingetin untuk kalau kebakaran supaya nggak kebakaran kayak gini. Kalau gempa, kalau udah ngalamin gempa kayak gini gitu. Mungkin itu Pak boleh dibagikan ke kami di malam hari ini. Silakan Pak Adi ini lebih. Pak, mungkin Pak Adi ya. Silakan Pak Adi Pak, hal-hal yang praktis gitu Pak, ketika kebakaran di rumah supaya nggak kejadian, preventifnya itu bagusnya apa, kesiapsiagaannya keluarga apa, begitu juga nanti yang gempa bumi. Ya, siap Mbak Rani. Jadi prinsipnya sebetulnya kita itu sebelum bencana kenali dulu ancamannya. Tadi Pak Basuki kenali ancamannya, kita berada di mana. Jadi misalkan satu contoh, ini pengalaman saya sendiri. Saya berapa tahun lalu betulin rumah, atapnya saya ganti pakai baja ringan, tapi saya salah pasang genteng yang keramik yang tebal. Setelah saya belajar tentang gempa bumi, wah ternyata itu berbahaya buat keluarga saya. Ketika terjadi gempa bumi, karena baja ringan itu dia akan mampu menahan beban gentengnya, itu bisa mencelakai keluarga saya. Hal-hal sederhana, jadi selalu kita kenali ancamannya, kita usahakan untuk mengurangi resikonya. Dengan cara apa? Ya kita perbaiki lagi. Jadi kita lihat lagi rumah-rumah kita, tembok-tembok yang sudah mulai retak itu kita perbaiki. Paling tidak kita tahu di mana lokasi rumah kita yang struktur bangunannya paling kokoh. Itu bisa kita gunakan untuk berlindung.
Atau ya sekarang kalau bisa, kalau punya rezekinya lebih, beli meja makan atau meja kursi jangan yang plastik. Upayakan yang kayu yang kuat. Paling tidak itu tempat kita untuk berlindung ketika terjadi gempa bumi. Nah, terkait dengan kebakaran bagaimana? Kalau kebakaran, maka kalau bisa setiap kita punya yang namanya APAR. Tadi ada pertanyaan, apakah harus punya? Kalau menurut saya sih harus. Bahkan sekarang banyak orang punya mobil, tapi di mobilnya nggak ada APAR-nya. Padahal sering kita dengar kejadian mobil terbakar. Atau mungkin punya APAR, tapi APAR-nya tidak pernah dicek lagi, udah expire atau belum. Jadi kesiapsiagaan menghadapi bencana itu memang banyak sekali yang harus kita, dan kita memang harus disiplin melihat itu semua. Jadi prinsipnya kenali ancamannya, kurangi resikonya, bencana apapun. Dan tadi ada dikatakan tas siaga bencana. Apa yang harus dimasukkan? Pertama adalah dokumen, ijazah, itu yang paling penting. Karena biasanya surat-surat penting itu kalau ngurus lagi walaupun dipermudah, tapi tetap aslinya yang lebih kita hargai ya. Kemudian makanan, obat-obatan yang sering dikonsumsi sebelum dimasukkan, perhatikan batas kedaluarsanya. Air mineral untuk kita minum, paling tidak untuk bertahan 3 hari ke depan. Pakaian hangat. Kalau punya anak kecil ya ada pakaian untuk anak-anak. Dan upayakan seluruh keluarga tahu tas itu diletakkan di mana. Jadi nggak semua orang tahu, tapi satu keluarga itu tahu. Karena suatu saat terjadi kebakaran atau gempa, ini harus diselamatkan. Mungkin kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sering dengar kebakaran yang dibawa malah bantal, anak itu. Kan sering terjadi seperti itu. Jadi memang dalam satu keluarga, suka tidak suka, kita masih sering simulasi. Tahu harus kemana larinya pun. Pengalaman saya di DKI ini sudah dipasang jalur evakuasi. Tapi beberapa kali juga saya survei lagi, itu sudah banyak yang hilang. Artinya apa? Mohon maaf bukan menyalahkan masyarakat, tapi masyarakat kurang aware dengan sarana. Kita pasang rambu-rambu, kalau ada banjir, sini loh arah rambu untuk jalur evakuasi sampai ke titik kumpul. Tapi beberapa tahun terakhir saya cek lagi, itu tiang-tiangnya udah pada hilang. Jadi kembali lagi sebetulnya pemerintah sudah mengupayakan, tapi sebetulnya lebih penting lagi adalah masyarakat. Bagaimana saya, terutama kalau tinggal di daerah yang rawan bencana, saya harus tahu kemana. Mulailah dikumpulkan dengan warga yang lain supaya kita harus membuat jalur evakuasi atau kita tentukan. Jadi sebetulnya kalau bencana, betul pemerintah tanggung jawab untuk melakukan pertolongan. Tapi kan ada respon time. Mungkin contoh kasus lagi, kebetulan saya dulu bertugas di ambulan gawat darurat 118. Jadi hal sepele. Jadi kalau kita ada panggilan emergensi, kita datang ke rumah, mau ke rumahnya itu kadang di komplek, dipasang portal, sedangkan batas untuk menyelamatkan orang yang sakit paling tidak gagal napas 4-5 menit, 15 menit paling lama kita sudah sampai lokasi. Akhirnya bisa berjam-jam, belum macet dan sebagainya. Jadi memang kalau menurut saya kita harus aware, kita harus peduli dengan lingkungan kita, dengan rumah kita, dengan tetangga kita. Karena yang paling cepat pertolongan pertama adalah dari keluarga dan dari tetangga. Kita harus mulai mampu mengenali tanda-tanda gangguan pernapasan. Kita harus mampu, mungkin kalau ada yang patah tulang, harus dibalut, harus dibidai. Paling tidak dengan perdarahan kita paham. Selama ini sering banyak kasus lah. Di rumah sakit, mungkin masih bernapas atau sesak, langsung dibawa pakai mobil sampai di rumah sakit dikatakan sudah hopeless atau meninggal dunia. Sebetulnya masalahnya sepele, hanya dia sumbatan di leher karena waktu dinaikkan ke mobil posisinya lehernya nekuk, akhirnya pernapasan tidak bagus, tersumbat, akhirnya sampai di rumah sakit dia dinyatakan meninggal. Jadi kembali lagi pertolongan pertama adalah dari keluarga, makanya siapkah kita? Kita harus belajar. Saya sering sih menyampaikan ini. Kebetulan saya memang tugas saya dari Pak Basuki sering disuruh masuk ke RPTRA, ke rumah susun, kemana-mana. Kita melatih ini. Jadi bagaimana kita mampu melakukan bantuan hidup dasar, CPR. Itu yang paling penting. Karena itu terlambat, maka nyawanya hilang. Jadi ketepatan pertolongan pertama itu paling penting. Makanya saya mohon Bapak Ibu sekalian, teman-teman mulailah belajar. Di YouTube itu banyak panduannya. Bagaimana sih melakukan CPR, apalagi update IAH 2020 itu lebih mudah. Kita hanya perlu melakukan kompresi dada bagi yang tidak terlatih.
tidak perlu melakukan bantuan nafas, cukup kompresi dada, hubungi, panggil bantuan kemana 112, 119, atau mungkin puskesmas setempat, atau ada dokter praktek itu yang bisa dipanggil untuk memberikan bantuan dasar. Kemudian kalau kita sudah tahu ada tidak AED di situ, automatic external defibrillator, itu juga penting. Sering saya melihat di stasiun kereta api itu ada AED, tapi kadang kita tidak tahu itu fungsinya apa. Padahal itu membantu kita untuk melakukan life saving untuk orang-orang yang sedang mengalami gangguan pernapasan, henti jantung, dan sebagainya. Jadi memang kita harus aware, selalu kenali ancamannya dimanapun kita berada. Kurangi resikonya. Kita tahu aksesnya kemana, jalur komunikasinya kemana, kalau harus evakuasi kemana. Jadi memang kembali ke kita. Jadi kesiapsiagaan dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan terkecil, baru mungkin komunitas yang lebih besar. Kira-kira itu Mbak. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mungkin menambah atau mau bertanya, monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Adi pemaparannya. Oh ya Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan tentang tas siaga bencana gitu ya. Di dalamnya tadi ada apa namanya perlengkapan baju gitu ya, pakaian yang secukupnya gitu. Nah, juga Bapak tadi sebutkan dokumen. Nah, Pak, mungkin dokumennya apa aja Pak ya yang memang kadang-kadang kita terlalu banyak dokumen nih. Jadi kita galau, mana yang prioritas, mana dokumen yang paling urgent, yang paling penting, yang paling mendesak. Apakah kalau misalkan punya sederet sertifikat pelatihan gitu, itu juga harus dimasukin gitu, atau misalkan juga waktu kecil, waktu sekolah dapat penghargaan apa namanya siswa terbaik gitu, atau misalkan juara apa gitu, itu juga dokumennya sertifikatnya harus dimasukin. Nah, sebenarnya dokumen pentingnya itu apa sih Pak yang memang wajib ada gitu dari sekian banyak dokumen yang kita miliki? Baik. Dokumen yang paling penting adalah surat-surat keterangan identitas diri, dari mulai akte lahir, KTP, surat nikah, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau yang seperti itu tadi, kalau memang tasnya besar, boleh dimasukkan. Dan surat-surat hutang, sebaiknya nggak usah dimasukin, itu bikin berat. Surat-surat hutang itu mendingan nggak usah dibawa, nanti kita bisa hutang lagi kok. Jadi kalau surat hutang, ditinggalin aja. Yang paling penting itu, surat-surat semacam ijazah, itu penting. Karena ngurus lagi butuh waktu dan sulit. Kalau surat piagam penghargaan itu ya relatif, kalau tasnya mungkin bisa cukup besar, tapi prinsipnya tas yang mudah dibawa ya, mungkin bag untuk tas punggung, jangan tas colak koper yang seperti orang jalan-jalan, karena akan kesulitan kita ketika untuk dimobilisasi. Jadi tas punggung yang dengan kapasitas berapa liter lah, dikira-kira kita berapa anggota keluarga, atau mungkin 2 tas boleh, 1 dokumen, 1 lagi perlengkapan termasuk obat-obatan, dan harus sering dicek karena takutnya expire. Jadi kalau dokumen yang penting itu ijazah, KTP, akte lahir, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau surat utang nggak usah. Itu Mbak Rani. Oke Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Ya Pak, kalau apa namanya, kalau keluarga kan biasanya pasti ada anak ya Pak ya, gitu Pak. Anak-anak kan kalau kita orang dewasa tadi Bapak sudah banyak yang menginfokan bahwa untuk secara pengetahuan yang harus kita persiapkan adalah tadi kayak CPR. Kita orang dewasa perlu tahu caranya CPR atau melakukan pertolongan pertama seperti itu. Kalau ada yang patah, ada yang luka, gimana cara ngobatin yang tepat kayak gitu. Itu kita bisa belajar itu tadi Bapak bilangnya bisa apa kalau ada dari kelurahan, ada pelatihan kita ikutin, atau ada webinar seperti ini kita ikutin gitu, atau misalkan juga dan nonton di YouTube tadi Bapak juga sudah sampaikan, atau baca-baca artikel gitu ya Pak. Tapi gimana kalau misalkan orang tua ngajarin anaknya Pak gitu Pak, ada nggak Pak apa namanya hal praktis yang bisa dilakukan oleh orang tua, orang dewasa yang punya anak kecil di rumah gitu untuk ngajarin tentang pemahaman preparedness atau kesiapsiagaan bencana? Bisa Mbak, jadi kalau terutama gempa ya, biasanya saya kalau di anak-anak difabel atau anak-anak PAUD saya suka nyanyi-nyanyi tuh. Jadi bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, jauh masuk kolong meja. Bila ada gempa, jauhi kaca-kaca. Karena seperti itu sambil nyanyi-nyanyi gitu. Mungkin sama media gambar, tapi lebih cepat kalau anak-anak itu dikasih video ya. Banyak dari punyanya produknya BNPB itu banyak juga video-video yang bisa kita download, kita setelkan gitu ya. Jadi kalau ada gempa, mereka harus masuk kolong meja, hindari kaca-kaca. Setelah gempa selesai, mereka baru bisa keluar rumah. Itu di animasinya banyak sebetulnya, Mbak. Sambil nyanyi-nyanyi pun biasanya sambil nyanyi-nyanyi biasanya. Itu jadi mereka paham. Tapi satu mungkin yang kebetulan saya mohon maaf saya ingat
banyak kita orang tua ini anak-anak pasti punya HP ya. Dan saya juga nggak yakin apakah orang tuanya tahu. Biasanya anak sekarang HP-nya di password, ya kan Mbak? Kira-kira kayak gitu, HP-nya di password, masuk di tas. Ini mohon maaf, ini kita namanya juga mitigasi, mengurangi resiko. Ketika terjadi sesuatu anak kita di jalan, entah itu dalam sekolah atau di luar, orang yang akan memberikan pertolongan tuh bingung. Mau kemana anak ini disampaikan, orang tuanya mana atau saudaranya, karena HP-nya tidak bisa diakses. Ini ya mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau anaknya tidak sadar kan sulit untuk mencari kemana bantuan. Makanya saya sering sampaikan sebaiknya di tas anak kita atau di dompetnya itu diberikan lagi catatan atau kartu nama keluarga yang bisa dihubungi, nomor HP atau nomor telepon rumah. Jadi si penolong tuh bisa tahu, oh saya harus menghubungi si ini karena keluarganya di sini. Karena sering mau ngasih pertolongan bingung, HP-nya di password tidak bisa dibuka. Anaknya ditanya mungkin tidak sadar. Kira-kira seperti itu. Ini kelihatannya sederhana tapi menurut saya penting karena sering terjadi yang mau nolong juga bingung ini kemana. Akhirnya dibawa ke pos polisi, nunggu berhari-hari baru ada yang menjemput setelah orang tuanya bingung anaknya sekian lama tidak pulang. Tapi kalau mungkin di tasnya anak itu atau di dompetnya dipasukkan data keluarga, nomor telepon yang bisa dihubungi, mudah-mudahan ini bisa membantu si penolong yang akan menolong anak-anak kita di luar sana. Itu Mbak Rani. Oke Pak. Makasih pemaparan itu penting ya, kelihatannya sepele gitu, tapi ternyata menuliskan nomor telepon yang perlu dihubungi di dalam tas anak gitu ya, ada kartunya mungkin diselopin gitu ya, atau ada apa diselipin lah kertas atau kartu gitu ya yang bisa orang tua yang bisa dihubungi gitu ya, sehingga kalau misalkan terjadi bencana kayak misalkan gempa misalkan gitu ya, apa namanya, atau anaknya kabur karena panik gitu ya, jadi orang tua tetap bisa tahu mengakses karena orang yang nolong tadi yang kayak Bapak sampaikan itu bisa mengakses orang tuanya gitu. Dan memang juga apa namanya tadi Pak Adi juga menyampaikan kalau sama anak-anak pakai lagu gitu ya, pakai lagu dan juga bisa pakai dongeng bercerita gitu. Ya. Buku cerita dan juga tadi video-video animasi pastinya akan lebih menarik, dan juga games juga ya, ada juga beberapa games yang ngajarin tentang edukasi kebencanaan, betul ya. Itu juga mungkin nanti informasi seperti itu bisa diakses juga ya Pak ya di apa namanya di info BPBD ya, tadi kan ada Facebooknya, ada Twitter, ada Instagramnya gitu ya, untuk dapetin apa namanya akses informasi gimana tentang apa tadi nomor-nomor penting, kemudian juga untuk bisa apa edukasi ke anak-anak dalam bentuk cerita atau dalam bentuk games, begitu itu bisa diakses. Dan tadi juga ada kata kunci yang disampaikan sama Pak Adi bahwa kita harus apa namanya kenali bahayanya gitu ya, kenali ancaman bencana yang ada di sekitar kita itu apa, kemudian kita petakan atau kita identifikasi bagaimana cara mengurangi resiko. Kayak tadi kalau misalkan rumah, ternyata kita harus lihat nih kekokohan bangunan kita kayak gimana terhadap gempa gitu, dan juga kita lihat barang-barang kalau di atas berada di tempat yang tinggi, sekalinya terguncang itu ada orang di situ gitu, orang sering duduk di situ atau sering beristirahat di situ, ketiban gimana gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita identifikasi ya Pak ya, untuk mengenali ancaman dan juga mengurangi resikonya gitu ya. Ketika kebakaran juga mungkin di keluarga juga perlu untuk memastikan listrik gitu ya, supaya tidak terjadi korslet, juga kompor gitu ya dalam kondisi yang memang sudah benar-benar mati sebelum pergi dari rumah begitu ya. Itu hal-hal yang mungkin bisa diperhatikan juga ya secara keluarga begitu. Dan penting juga keluarga tahu kalau misalkan terjadi bencana, terpencar, itu ketemuannya di mana gitu. Jangan sampai di mana ya gitu ya Pak ya, jangan sampai nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan banjir apa namanya ngungsi kayak gitu, harus tahu nih kita kalau misalkan pengungsian, kita udah tahu mungkin tempat pengungsian di wilayah kita di situ gitu. Tapi kalau misalkan kayak lagi apa namanya bencana lain gitu ya, seperti gempa gitu, kita perlu tahu nih janjian bisa ketemuan sama keluarga di mana. Dan untuk anak-anak tadi bisa kasih nomor gitu ya Pak, yang penting ya itu mungkin hal-hal praktis yang kita pelajari ya Pak ya dari Pak Basuki dan juga Pak Adi untuk apa namanya sesi tanya jawab ini. Dan apa namanya semoga juga teman-teman yang mendengarkan ini bisa mencatat juga, dan tadi ada materi gitu ya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa akses materinya untuk dibaca-baca. Itu juga ada buku dari BNPB tentang kesiapsiagaan bencana di keluarga, itu bisa dibaca-baca juga untuk melihat langkah-langkah praktis gitu.
Oke, mungkin sesi ini saya sudahi gitu ya untuk yang kita diskusi interaktifnya. Kita mau masuk ke tanya jawab nih Pak. Udah banyak pertanyaan dari audiens kita atau partisipan kita. Saya pilih pertanyaan dari yang pertama dari Ibu atau Mbak Putri Mumpuni. Pertanyaannya gini, mungkin nanti Pak Abbas dan Pak Adi boleh saling bergantian untuk melengkapi jawaban begitu Pak. Bagaimana bila terjadi gempa dan kita berada di dalam rumah? Kemudian berapa Richter yang bisa langsung berlari keluar rumah? Jadi guncangannya tuh harus yang seperti apa sih Pak yang kita perlu berlari gitu ya? Dan juga kalau misalkan terjadi di dalam rumah, kita harusnya gimana di dalam rumah itu? Itu sih Pak 2 pertanyaannya dari Putri Mumpuni. Silakan Pak Basuki dan Pak Adi menjawab. Boleh saya langsung jawab ya Mbak? Ini silakan, kebetulan saya sering kali simulasi dan sebagainya. Jadi ketika kita berada di dalam rumah, apalagi ini dari Mbak Putri disebut di atas 20 lantai. Saya selalu ingatkan pertama adalah begitu Anda masuk atau memang Anda tinggal di apartemen, selalu kenali Anda berada di mana. Kenali. Di setiap lantai itu biasanya disiapkan titik kumpul sementara. Jadi ada meeting point sebelum ke assembly point yang di dasar, di luar halaman gedung. Jadi kenali di mana meeting point-nya. Biasanya meeting point itu struktur bangunan yang paling kuat. Itu biasanya di depan lift, walaupun kita dalam keadaan gempa tidak boleh menggunakan lift. Jadi ketika gempa atau tremornya sudah reda, maka kita segera menuju ke meeting point. Dan biasanya setiap gedung ada floor warden-nya. Ada captain floor yang mengarahkan. Tapi biasanya juga panik semua, agak crowded biasanya. Makanya selalu kenali di mana meeting point di setiap lantainya. Biasanya di menjelang tangga darurat. Stay di situ sampai ada perintah kita untuk atau mungkin getarannya sudah reda, aman kita baru turun. Ya. Jadi jangan langsung turun. Jadi ketika getaran terjadi berhenti dulu, waspada, berlindung di bawah meja atau di kolom. Atau tembok yang besar itu kita bisa merapat di situ sampai getaran rendah. Jauhi kaca-kaca karena dia bisa pecah, bisa meleting, itu bisa melukai kita. Begitu getaran selesai, baru kita lihat mana yang aman. Kan biasanya lampu juga langsung mati. Kita panik sudah di situ. Jadi biasakan. Makanya di tas tadi ada yang ketinggalan di tas darurat itu juga ada lampu senter harus ada. Radio untuk memonitor pasca bencananya. Kemudian ikuti floor captain atau petugas yang mengarahkan kita ke tempat kumpul sementara sampai kemudian kita dibimbing ke assembly point utama yang di bawah. Itu Mbak. Oke, itu tadi kalau di ini ya Pak ya. Makasih Pak jawabannya. Jadi kalau tadi di gedung 20 lantai begitu terasa getaran, kita tentunya sebisa mungkin jangan panik ya Pak. Kemudian mengikuti arahan dari Captain Floor untuk meeting point-nya di mana gitu, diarahkan gitu. Apakah biasanya sih nggak naik lift ya Pak ya. Kita pasti diarahkannya ke emergency pintu darurat ya Pak ya. Karena kalau lewat lift bisa tiba-tiba dia mati gitu kan. Itu makin heboh lah gitu ya. Jadi memang kita juga harus. Nah mungkin saya juga secara pribadi gitu ya. Saya kalau ke mall Bapak Ibu, saya pasti akan ngelihat ada nggak nih mallnya tanda-tanda jalur evakuasi gitu. Jadi dia ada tanda exit kemana gitu. Itu penting sih untuk kita ya. Jadi kita tahu, oh ya ini kalau kenapa-napa akses menuju pintu daruratnya kemana gitu. Itu juga bisa dilakukan gitu. Selain untuk kalau respon panik itu kan memang psikologis gitu ya, alami kita langsung panik gitu. Tapi kita perlu ingetin gitu bahwa kalau terjadi guncangan jangan panik dan tadi perhatikan rambu-rambu evakuasi dan kalau misalkan ada captain floor kita tunggu instruksi sampai akhirnya dibawa ke assembly point dan ada informasi lanjutan bahwa sudah aman gitu ya Pak ya. Jadi boleh kembali lagi masuk ke gedung dan tidak akan ada lagi gempa susulan. Itu tadi kalau misalkan di gedung bertingkat Pak. Tapi apakah ada perlu gerakan-gerakan khusus Pak saat kita mencoba untuk mengevakuasi diri gitu ya, itu ada yang harus kita perhatikan, apakah kita harus pegang kepala atau pegang punggung atau apa gitu Pak, mungkin bisa lebih ada teknik perlindungan dirinya Pak yang disampaikan Pak. Ya, hal sederhana lindungi kepala seperti ini sama leher. Jadi begini kita lindungi. Ya seperti itu. Kenapa leher? Tulang belakang leher ini adalah daerah yang paling rawan. Ini kena sentuhan barang kecil, kalau pas kena sarafnya kita bisa tidak sadar. Kepala ya pastinya kita lindungi kepala. Jadi kalau ada
biasanya kan gempa pertama itu tidak biasanya yang paling rusak dulu itu yang berjatuhan, entah itu lampu, plafon, barang-barang yang kecil-kecil biasanya berjatuhan. Tapi kalau menimpa kepala ya lumayan membuat kita sakit dan mungkin bisa saja kalau pas kena syaratnya bisa cedera berat ya. Jadi selalu lindungi kepala. Atau kalau punya tas, biasanya anak-anak sekolah pakai tas punggung, itu bisa langsung ditarik aja begini tas punggungnya. Jadi ajarkan anak-anak kita kalau ketika mereka di sekolah atau dimanapun bawa tas punggung, itu tarik begini untuk melindungi, ya agak membungkuk. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita tidak ada tempat untuk berlindung itu. Jadi apa yang ada di kita gunakan. Jadi selalu lindungi kepala dan leher. Itu yang paling penting. Jadi secara perlindungan diri Pak tadi tidak sebisa mungkin tidak panik, memperhatikan emergensi, pintu emergensi dan juga instruksi Kapten Floor, kemudian juga menghindari kaca-kaca ya Pak, dan juga tadi melindungi kepala dan tulang bagian belakang gini ya Pak. Tulang leher. Tulang leher. Ya. Itu adalah hal-hal praktis secara individu yang perlu kita perhatikan kalau misalkan ada getaran gempa. Itu di gedung gitu ya Pak. Apakah sama halnya untuk di keluarga Pak? Kalau di rumah ada nggak hal-hal yang perlu dihindari selain kaca-kaca Pak? Di rumah, untuk di rumah Pak. Sebetulnya saya lebih coba mundur ke belakang ke mitigasinya. Jadi ini mohon maaf, ibu-ibu tuh sering biasanya di lemarinya tuh ditambahin ada koper, mungkin ada TV, ada rice cooker, tambahan. Nah itu kalau bisa sekarang sudah tidak ada lagi barang-barang yang kita letakkan di atas lemari. Karena itu yang bisa menyebabkan ketika terjadi getaran dia bisa jatuh, menimpa keluarga kita. Dan kalau bisa lemari itu dipaku ke dinding. Jadi dia kemungkinan untuk jatuh, menimpa itu aman lah paling tidak. Jangan sampai dia terjatuh. Jadi hindari penumpukan barang-barang yang ada di atas lemari. Kan banyak tuh mohon maaf kalau ya karena di rumah saya sendiri sebelum saya mempelajari ini istri saya naruh segala macam di situ. Saya ada rice cooker. Saya bilang ini rice cooker nggak pernah dipakai, ngapain juga ditaruh di atas sana. Tapi ya itulah makanya kita mencoba merubah pola pikir kita harus siap. Jadi kita anggap kalau ada gempa jadi barang-barang itu tidak jatuh menimpa kita. Jadi harus clear, kosong, dan kalau perlu lemarinya dipaku ke dinding supaya dia tidak bergerak. Oke. Siap Pak, itu hal-hal yang sifatnya struktural gitu ya Pak, yang di rumah yang perlu kita perhatikan. Sebelum terjadi kita sudah siap. Siap, betul Pak, betul. Barang-barang tadi juga kondisi bangunannya ya Pak ya. Oke, siap Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari, sebentar ya saya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Dwi Yatmoko Pak. Ini 2 pertanyaan. Saya izin untuk membacakan. Apakah yang dilakukan oleh Pemda terkait penyediaan pembuangan sampah yang terorganisir sampai ke tingkat RT, selain sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya? Saya sering melihat masyarakat seenaknya membuang sampah ke kali yang akhirnya menyumbat aliran air. Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kesiapan Pemda untuk penyediaan hidran untuk saluran air bagi dinas pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran. Faktanya, hidran hanya tersedia di sekitar perkantoran saja, sedangkan di dekat rumah-rumah yang berdempetan dan rentan kebakaran justru tidak ada hidran. Itu Pak 2 pertanyaannya Pak. Jadi tentang bagaimana Pemda penyediaan pembuangan sampah dengan kaitannya sama perilaku masyarakat yang masih suka buang sampah gitu. Jadi langkah apa yang dilakukan oleh Pemda untuk pembuangan sampah yang masyarakat masih cenderung sembarangan, dan juga yang kedua hidran. Bagaimana hidran yang selama ini belum strategis gitu ya Pak, spot-spot hidrannya berada gitu. Boleh Pak, silakan dijawab. Baik, kalau terkait sampah memang ini dilema, tapi ada beberapa perkembangan di tiap kelurahan itu ada sekarang semacam bank sampah. Ya memang ini kalau ini memang tugas yang cukup panjang ya karena kesadaran masyarakat, kembali lagi kesadaran masyarakat. Bagaimana sampah itu bisa didaya gunakan. Makanya sekarang ada bank sampah, kemudian diolah jadi pupuk, sampah basahnya, dan itu swadaya. Artinya pemerintah mulai membangun ini kesadaran masyarakat. Jadi dibuatkan hal-hal seperti ini. Bahkan kadang kan kalau bank sampah setelah terkumpul sekian banyak nanti bisa ditukar sayuran, bisa ditukar barang-barang dan macam-macam. Memang bukan hanya pemerintah sebetulnya tugasnya ini. Seluruh masyarakat, mungkin para pemuka masyarakat, termasuk dari teman-teman BVI juga, bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa tidak lagi membuang sampah seenaknya. Apalagi yang, saya mohon maaf kalau ngelihat di Pejaten Timur tuh,
Ya kebetulan sih mungkin rata-rata di situ orang pendatang ya, tapi kalau buang sampah sak plastik besar tuh tinggal lempar. Kadang ada bantal, ada kasur, wah lengkap benar ini sampah di Ciliwung. Tapi itu tadi kita kadang karena kalau peraturan perdanya sudah ada, buang sampah kena denda 500.000. Tapi kan masyarakat begitu petugasnya pergi dia lempar lagi. Makanya yang dibutuhkan adalah kesadaran seluruh masyarakat, saling mengingatkan. Jadi kalau ada tetangganya yang buang sampah, ya beri teguran, diingatkan. Janganlah, itu kan untuk kita bersama. Untuk masa depan anak cucu kita ke depan. Kalau banjir kita juga yang repot. Kira-kira gitu. Kemudian terkait akses pemadam tadi, kayaknya Mas Basuki sudah jawab, kesulitan di air. Dan sekedar informasi, sekarang Dinas Pemadam Penanggulangan Kebakaran itu juga punya strategi ketika ada kebakaran, maka dia punya mesin pompa yang diperbanyak. Jadi selangnya diperpanjang, dia cari sumber air terdekat. Mungkin sungai, mungkin sumber air yang ada di permukaan yang dia sedot. Karena kalau musim kering terutama ya, mereka sudah punya cadangan-cadangan yang untuk diambil. Mobil tangkinya diperbanyak. Itu adalah strateginya untuk kondisi yang hidran di permukiman yang kadang kalaupun ada, airnya tidak ada. Kesulitan sumber airnya. Kira-kira itu, Mbak. Oke, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak ya. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Oke, dari Ibu Sumiati. Halo Ibu Sumiati, ini dari Pademangan ya. Kayaknya saya kenal deh. Nah, halo Bu, lama yang nggak ketemu ya. Pertanyaannya Ibu Sumiati adalah bagaimana solusi untuk tempat pengungsian bila mana terjadi suatu bencana yang mana para penyintas harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan tempat pengungsiannya nggak luas untuk berbagi tempat. Dan juga itu yang pertanyaan yang pertama, Pak. Selanjutnya dari Bu Sumiati juga. Nah, gimana nih, hal apa yang harus kita perhatikan kalau misalkan harus mengungsi atau harus evakuasi di tengah bencana, tapi ada COVID juga nih sama COVID-19. Boleh Pak, hal praktis apa Pak yang perlu terkait tadi pengungsian yang tempatnya terbatas dan juga yang kedua yang harus diperhatikan dalam kondisi COVID jika terjadi bencana harus mengungsi. Silakan Pak dijawab. Baik, kalau untuk tempat pengungsian sebetulnya kita sudah siapkan. Cuma kadang misalkan kalau di Jakarta Utara kita pindahkan ke GOR gitu. Cuma kan kadang masyarakat keberatan. Terlalu jauh Pak, kita nggak bisa mantau rumah. Dan ini sering terjadi di beberapa lokasi bencana. Padahal yang kita siapkan itu sudah kita siapkan yang tadi di paparannya Mas Basuki itu ada yang bilik keluarga. Jadi di GOR itu dipecah-pecah lagi menjadi bilik keluarga. Jadi yang menempati di situ adalah satu keluarga, dibatasi. Ada privasi, jadi nggak nyampur. Dan sebetulnya kalau kendala lagi dari masyarakat, kalau kita pisahkan laki-laki dan perempuan, mungkin kalau yang tidak berkeluarga, tapi bagi yang berkeluarga itu nggak mau, apalagi ada anaknya, ada suaminya, mereka tetap satu. Makanya pemerintah sudah menyiapkan yang namanya bilik untuk pengungsi. Itu yang sebetulnya sudah tinggal sebetulnya masyarakat ikut apa yang diarahkan oleh pemimpin di situ setempat, misalkan Pak Lurah yang sudah menyiapkan tempat pengungsi, sudah disiapkan biliknya untuk setiap satu keluarga satu bilik. Tadi di paparan Pak Basuki ada yang warnanya kuning-kuning dan itu pernah kita simulasikan juga waktu apel di Tanjung Priok di JITC, itu sudah kita peragakan juga dan satu tenda itu bisa untuk 8 keluarga. Jadi mereka satu keluarga satu bilik. Jadi tidak bersentuhan dengan tetangganya. Jadi sudah kita siapkan sebetulnya untuk menghindari hal seperti itu. Nah, terkait dengan COVID, Dinas Kesehatan akan menurunkan timnya. Jadi begitu ada timbul reaksi gejala, dia akan diarahkan untuk ke rumah sakit, untuk diperiksa, untuk dilakukan PCR. Baru nanti dibawa ke tempat isolasi untuk COVID. Jadi begitu disiapkan pengungsian, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas menyiapkan timnya untuk melakukan asesmen dan screening. Kalau ada ditemukan gejala yang awal mengarah misalkan demam, ada gangguan-gangguan, itu biasanya langsung diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Gitu Mbak Rani. Itu ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Ibu Sumiati. Bapak Ibu peserta partisipan, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa ditanggapi. Mungkin nanti di lain pertemuan gitu kita masih bisa mungkin berdialog seperti ini lagi untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya mau terima kasih buat Pak Adi sama Pak Basuki udah memberikan banyak penjelasan. Kita jadi mendapat wawasan yang bertambah gitu ya, lebih tahu lagi apa yang harus kita perhatikan.
terkait dengan kesiapsiagaan bencana di keluarga. Oke, saya mau masuk ke sesi mungkin sebelum nanti ada closing statement-nya dari Pak Basuki dan juga Pak Adi. Saya mau ajak dulu nih Bapak Ibu kuis lagi. Saya mau umumkan bahwa tadi 3 penanya yang bertanya dan ditanggapi akan dihubungi oleh panitia untuk nanti akan juga diberikan souvenir berupa pulsa atau OVO sebesar 100.000. Jadi nanti akan ditanyakan apakah mau pulsa atau mau OVO ya. Untuk tadi Mbak Putri, Pak Dwi, dan juga Ibu Sumiati. Oke, saya punya pertanyaan, 3 pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan dari saya. Oh ya, Bapak Ibu diperhatikan chat box-nya. Untuk pertama isi daftar hadir. Yang kedua, lihat ada link materi yang bisa Bapak Ibu akses gitu ya untuk Bapak Ibu baca-baca dan sharingkan sama keluarganya di rumah. Oke, 3 pertanyaan ini saya bacakan secara lisan. Jadi Bapak Ibu peraturannya gini. Saya bacakan pertanyaannya, Bapak Ibu menjawab di kolom chat. Yang pertama atau yang pertama kali jawab itulah yang jawab dan benar ya. Jadi yang pertama kali jawab dan jawabannya benar itu yang terpilih jadi pemenangnya. Dan orang yang sudah menang di kuis pertama mohon maaf gitu ya, jangan ikutan lagi gitu ya, berbagi sama yang lain biar yang lain punya kesempatan yang sama untuk mencoba dan dapat souvenirnya. Jadi saya ngajak yang lain, peserta yang lain untuk cepat bisa cepat tepat gitu ya menjawab di kolom chat. Oke, siap? Saya akan bacakan pertanyaannya, siapa yang paling cepat menjawab dan tepat itu yang akan menang. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan 6 dari 8 ancaman bencana di DKI atau kota-kota besar. Ya, silakan dijawab. Ada 6 ya tadi. Apa aja tuh dari 8? 6 dari 8. Saya mau lihat. Oke, 1 banjir. Ayo ada 6 dari 8. Kebakaran. Oke, Oke, saya lihat dulu ya. Banjir, kebakaran itu masih 2, belum. Kalau Ibu Yunita, longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim, kebakaran masih kurang, masih 4. Oke, iya lebih baik mendingan dijawab dulu 6, langsung enter, jangan satu-satu, jadinya agak ke-skip. Oke, yang ini baru yang Pak Poko pekerja sosial, banjir, gempa bumi, kebakaran, angin puting. Nah, ini masih belum 6. Ayo Bapak Ibu. Ayo, tadi masih ada beberapa lagi dari 8. Oke, banjir, Victorisan, banjir, longsor, kebakaran, gempa bumi, puting beliung, cuaca ekstrim. Oke, nanti saya akan minta bantuan Pak Basuki untuk menentukan ya Pak, jawabannya siapa nih yang paling tepat nih. Orangnya sih masih sama aja. Bagaimana Pak Basuki? Ini tadi yang sudah nyebut 6 duluan ya. Saya lihat di sini namanya Pak Victorisan. Banjir, longsor, kebakaran, gempa bumi, puting beliung, dan cuaca ekstrim. Pak Basuki, apakah jawabannya betul, Pak? Apakah Pak Basuki masih di tempat? Ya, betul, Bu. Betul ya Pak. Oke, selamat untuk Pak Victorisan dapat tambahan, dapat souvenir. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Prinsip kata kunci kesiapsiagaan bencana. Ya, apa itu prinsip kata kunci kesiapsiagaan bencana yang tadi ditekankan sama Pak Adi? Ayo, tadi ada kata kunci yang ditekankan beberapa kali oleh Pak Adi tentang kesiapsiagaan bencana. Titik-titik, 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 titik-titik. Ada 4. Jadi kalau dirangkai, kalau nggak salah tuh 4 kata deh. Ada yang bisa menjawab?
Ya kayaknya ini ya. Hening. Ya udah nggak apa-apa. Saya ganti pertanyaannya. Apa aja yang harus ada di dalam tas siaga bencana atau quick run bag? Sebutkan. Oh, sudah ada yang jawab, nggak jadi. Oke, Ivan Julianto. Kenali bencananya dan solusinya. Kurang tepat. Kurang tepat, Pak. Kurang tepat dikit lagi. Kenali bencananya sedikit lagi gitu. Ada kata yang harus sedikit kurang tepat. Oke, kenalin ancaman bencana. Lalu ada lagi? Kenali ancamannya. Oke, betul. Sudah ada. Yang benar, dari Kudus Marta. Selamat. Jawabannya benar. Kenali bencananya, kurangi resikonya. Betul, itu dia. Itu adalah prinsip kesiapsiagaan kita. Jadi kita kenali ancaman bencananya, kemudian kurangi resiko bencananya. Oke, mungkin saya kurang tahu ini Bapak atau Ibu Kudus Marta. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ini pertanyaan terakhir. Bapak Ibu, sebutkan 3 lembaga yang berwenang untuk memberikan informasi tentang bencana. 3 lembaga. Tadi ada juga disebutkan oleh Pak Basuki gitu ya di pemaparannya untuk lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyampaikan. Iya, betul. Oke, yang paling tepat menjawab gitu ya, duluan muncul lengkap gitu Galaxy A20s. Oke, ini siapa ya? Mungkin nanti panitia boleh kontak personal, nanti jangan keluar dulu ya dari yang Galaxy A20s supaya bisa dihubungi panitia untuk ditanyakan detail informasinya. Oke, Bapak Ibu, kuisnya udah berakhir. Kita ada di akhir acara kita, di mana kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Adi dan Pak Basuki Rahmat. Dan juga sebelum kita dengarkan closing statement, saya mau ngasih tahu Bapak Ibu, kita masih ada kegiatan di tanggal 18 untuk kesiapsiagaan kalau kita ada di tempat publik. Mungkin tadi memang sedikit disampaikan ya di tempat publik kayak di gedung perkantoran gitu atau di mall gitu. Tapi buat yang hari Kamis itu bakal lebih detail ya gitu, karena kalau kita kan di sini fokusnya lebih untuk keluarga ya. Oke. Oh ya, ini yang Galaxy A20 ternyata Ibu Rima. Halo Ibu dari Pasir Rangkau. Ini saya sepertinya kita pernah ketemu juga ya Bu ya. Udah lama nggak ketemu. Oke, itu pengumumannya untuk hari Kamis. Semoga Bapak Ibu masih tertarik, masih berminat untuk gabung karena pasti ini akan bermanfaat juga karena selain di keluarga kita juga pasti akan berpergian yang mana kita akan mengunjungi tempat-tempat umum. Baik, kita akan dengarkan closing statement dari Pak Basuki, kemudian dari Pak Adi. Silakan Pak Basuki. Masih di ya Pak. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bagaimana kita tahu menghadapi ancaman bencana, yang pertama adalah kita mengenali dulu gitu ya ancaman bencana di sekitar kita itu apa saja. Nah kemudian kita harus tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini penting tujuannya supaya kita siap siaga gitu. Ini yang menjadi kunci penting kita. Kemudian juga selanjutnya masyarakat itu adalah penolong. Masyarakat itu siapa? Masyarakat adalah kita semuanya. Sehingga kita semuanya itu wajib mengetahui, mengenali, dan juga siap siaga menghadapi bencana. Karena ketika kita siap, maka kita mampu menyelamatkan diri kita. Ketika kita mampu menyelamatkan diri kita, kita juga bisa menyelamatkan keluarga kita, kemudian juga orang-orang di sekeliling kita. Itu merupakan hasil penelitian di Jepang juga demikian. Lingkaran yang terdalam itulah yang paling bisa menyelamatkan lebih awal. Maka kuncinya adalah kita harus mau belajar, kita harus mau tahu tentang ancaman bencana, dan juga kita harus mau tahu dan belajar serta mempraktekkan bagaimana cara melakukan pertolongan dan menghindari bencana. Demikian. Closing statement-nya Pak Basuki. Silakan Pak Adi. Baik, melengkapi dari Pak Basuki tadi. Jadi kalau saya selalu dimanapun saya selalu bicara
dimanapun kita berada, apapun ancaman bencana kita, selalu kenali ancamannya, kurangi resikonya, budayakan siap untuk selamat. Dimanapun, kapanpun itu, insya Allah, puji Tuhan kita akan paling tidak kita siap. Jadi terjadi bencana apapun kita, ya bukan berarti kita pasrah, tapi tetap ada upaya. Jadi kenali ancamannya, kurangi resikonya, budayakan siap untuk selamat. Terima kasih dan salam sehat. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan terhindar dari pandemi ini. Terima kasih, Mbak Reni. Ya, terima kasih Pak Adi closing statement-nya yang mengingatkan kita ya untuk budayakan, untuk siap, untuk selamat. Bapak Ibu, saya mau ingetin lagi, jangan lupa materinya bisa diakses, linknya ada di chat, dan juga daftar hadir diisi. Kita masih tunggu Bapak Ibu untuk bisa akses link materi dan juga daftar hadir. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Saya ingin juga memberikan dorongan semangat untuk Bapak Ibu bahwa hanya karena bencananya belum ada atau belum memberikan dampak langsung sama kita, itu bukan berarti kita jadi lengah, gitu. Bukan berarti kita jadi tidak memperhatikan resiko bencana atau ancaman bencana yang ada di sekitar kita. Jadi bukan berarti juga bencananya tidak ada. Itu ada tapi memang belum aja gitu ya, belum aja menghampiri kita gitu. Jadi pilihan bijak kita adalah untuk kita selalu mengingatkan diri dan untuk tetap bisa waspada dan membudayakan tadi ya, budaya selamat, budaya untuk sadar bencana begitu. Supaya apa? Supaya kita selalu siap siaga menghadapi bencana, baik itu di keluarga maupun dimanapun kita berada. Salam tangguh Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah mengikuti sampai dengan menit ini, detik ini. Semoga semua pengetahuannya, wawasannya bisa dibagikan ke orang-orang terkasihnya supaya semua orang semakin banyak yang diselamatkan gitu ya. Selamat malam, sampai berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada BPBD DKI Jakarta, Pak Basuki dan juga Pak Adi. Terima kasih udah meluangkan waktu, masih pada di kantor gitu ya, belum pulang ke rumah, mungkin sudah lelah, penat juga mau ketemu sama keluarga di rumah. Hati-hati dalam perjalanan pulangnya Pak. Salam untuk keluarganya, sampai berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Selamat malam semuanya.